Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Yesika Tria Kristina, SEMM, selaku narasumber, serta yang saya hormati Ibu-Ibu peserta webinar di Kalipenten dan teman-teman sekalian pada sore hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam webinar yang mengusung tema pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemi. Untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, meski harus dilakukan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Augita, selaku MC pada sore hari ini untuk membacakan tata tertib webinar dan susunan acara pada sore hari ini. Tata tertib peserta webinar, pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemi. Pertama, peserta wajib mematikan mic selama acara webinar berlangsung dan bisa dinyalakan apabila bertanya pada saat sesi diskusi. Yang kedua, peserta tidak wajib menyalakan kamera selama acara webinar berlangsung, namun apabila memungkinkan dipersilakan untuk menyalakan kamera. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti acara webinar hingga selesai dan mengisi link evaluasi yang akan diberikan di akhir acara webinar melalui grup WhatsApp PKK. Selanjutnya, susunan acara pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemi. Yang pertama, pembukaan, kedua, doa pembuka, ketiga, pembacaan CV narasumber, yang keempat, pemaparan materi webinar, yang kelima, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutup. Sebelum mulai acara, agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita pimpin dalam doa. Saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan CV narasumber. Narasumber kita pada sore hari ini adalah Ibu Yesika Tria Kristina, SEMM, tempat tanggal lahir Cilacap 8 Juni tahun 1992. Beliau menempuh pendidikan S1 dengan program studi akuntansi di Universitas Kristen Duta Wacana pada tahun 2010 hingga 2013. Kemudian S2 Magister Manajemen di Universitas Pelita Harapan tahun 2015 hingga 2017. Untuk karir, beliau pernah menjadi Manajemen Trainee of Finance Department di Universitas Pelita Harapan tahun 2014 hingga 2016, Section Head of Service Desk IT Department tahun 2016 hingga 2019, Purchasing of Finance Department pada tahun 2019 hingga 2020. Dan beliau juga pernah menjadi dosen ekonomi di Universitas Pelita Harapan. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yesika Tria Kristina, SEMM, selaku narasumber. Untuk itu, dipersilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk satu kesempatan waktu yang baik yang sudah diizinkan oleh Tuhan ya tentunya. Sebelum mulai saya mau coba tes dulu suara saya kedengeran ya? Kedengeran, oke. Oke, saya coba share screen ya. Semoga bisa karena biasanya saya pakai Zoom. Baru pertama kali ini juga pakai Google Meet. Apakah nampak? Ya, Bu. Oke, selamat sore semuanya. Kita hari ini mau bicara santai aja ya Ibu-Ibu PKK. Ada ya salam kenal, sebelumnya saya Yesika seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Augita. Jadi target
bukan target ya, peserta untuk webinar hari ini adalah ibu-ibu PKK dari desa Dukuh ya, dari Dukuh Kalipenten, bener ya panggilnya, bilangnya gitu ya, bukan Kalipenten ya, Kalipenten ya. Kalipenten Iya. Ibu. Oh iya Ibu, salam kenal ya Ibu. Kalipenten di Kali Agung, Sentolo. Ipar saya juga dari Sentolo Bu, cuma saya nggak tahu di Dukuh apa. Mungkin tetanggaan kali ya Bu. Kenal lewat Bu. Oke, salam kenal semuanya. Jadi saya Yesika. Tadi kan juga udah dijelasin ya, saya terakhir kerja 2020 dan memang 1 tahunan ini saya sempat usaha jasa dan juga barang juga ya jual. Jadi memang sekaligus saya jualan baju tapi jahit sendiri. Tapi saya kainnya dari saya semua. Nanti saya akan jelasin juga untuk beberapa tips di belakang nanti. Jadi memang saya fokus untuk jadi istri rumah tangga. Ini memang cita-cita saya. Mungkin bagi sebagian orang cita-citanya kok jadi ibu rumah tangga, tapi enggak, menurut saya ini adalah suatu panggilan ya Bu. Jadi di keyakinan saya sendiri, kalau misalkan seorang istri itu memang jadi mengurus rumah tangga, mengurus keluarga begitu. Jadi memang cita-cita saya adalah jadi ibu rumah tangga. Harganya mahal Bu jadi ibu rumah tangga. Jadi jangan dikira profesinya cuma ibu rumah tangga gitu. Mungkin di sini sebagian besar ibu-ibu adalah ibu rumah tangga juga. Menurut saya itu nggak sepele sih Bu. Kita kerjanya nggak ada habisnya dibandingin kerjaan ada yang di kantor menurut saya. Terus juga sekarang kita mau bahas tentang hal-hal yang aplikatif, yang mudah, yang nggak terlalu teoritis Bu. Soalnya sore-sore gini terus juga kayaknya berat gitu kalau misalkan webinar tapi terlalu teoritis. Jadi kita mau bahas yang santai saja, yang akan bisa diaplikasikan, digunakan oleh ibu-ibu semua, termasuk saya di sini juga sebagai ibu rumah tangga juga pakai. Saya masih istri rumah tangga sih Bu, mungkin bulan depan saya baru melahirkan, jadi baru resmi jadi ibu rumah tangga. Oke, untuk kita langsung masuk saja. Jadi judulnya tadi kan untuk pengelolaan keuangan rumah tangga di masa pandemi. Sebenarnya ini bukan hanya di masa pandemi ya, di masa-masa yang di luar pandemi juga bisa. Cuma memang di dalam masa pandemi ini kita mesti lebih kenceng Bu ikat pinggangnya ya, kayak harus lebih disiplin lagi nih ngatur keuangannya, ngelola keuangannya supaya ya bisa menyesuaikan diri gitu ya Bu. Nah, apa sih tujuan utamanya? Sebenarnya tujuan utama dari pengelolaan keuangan itu kan berarti kalau misalkan dalam hal usaha, dalam hal bisnis pasti ada yang namanya untung ya. Ada untung. Kalau di dalam rumah tangga ya yang pasti kita bisa nabung. Jadi antara untung dan nabung ini sebenarnya intinya adalah satu, ketika pemasukan yang kita punya itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Kalau di bisnis berarti income-nya itu harusnya lebih gede nih daripada biaya-biaya. Jadinya kita bisa menghasilkan laba. Dari infonya saudara Augita di sini juga sebagian ibu-ibu ada yang jualan juga. Terus ada yang pegawai tetap juga ada. Terus juga memang ada yang ibu rumah tangga sama seperti saya. Beraneka ragam sekali ya kita di sini ya. Kita mau sama-sama belajar juga. Terus yang selanjutnya, ibu-ibu boleh kalau misalnya mau dicatat boleh catat, tapi kalau mau diingat-ingat saja juga nggak apa-apa. Nanti sesi tanya jawab ada di akhir ya Bu ya. Nah, kita itu sebenarnya punya 2 kategori tadi seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, kalau pemasukan itu berarti kan semua yang kita terima nih, misalkan kalau misalkan yang kerjaan tetap pasti ada gaji pokoknya, ada gaji tetap yang setiap bulan diterimakan, dan itu lebih gampang lagi ngaturnya memang karena nilainya nggak terlalu fluktuatif, nggak terlalu naik turun, jadinya lebih stabil gitu. Meskipun ya di dalam masa pandemi ini mungkin ada yang disesuaikan, mungkin ada yang udah nggak dapat bonus, ataupun mungkin ada yang kena pemotongan gaji, ataupun mungkin ada juga yang mohon maaf kena PHK. Ya itu memang satu hal yang sedang sama-sama kita lalui sama-sama ya Bu ya, karena memang kerabat saya, rekan saya juga sedang banyak juga yang mengalami hal yang sama di masa pandemi ini. Terus kalau misalkan ibu-ibu di sini jualan, otomatis berarti dari laba. Nah, pemasukan di bulan ini misalkan bulan Juli nih di awal bulan berarti adalah laba dari bulan yang
bulan sebelumnya yaitu bulan Juni. Nah, terus kemudian misalkan pemasukan lainnya ketika kita punya investasi, misalkan kita punya kos-kosan nih Bu, ada orang yang bayar kos nih, anak-anak kosan kan di sini banyak nih, setiap bulan mereka bayar ke ibu kosnya. Nah ini juga bisa jadi pemasukan, atau enggak kita jualan aset nih, jual handphone, jual laptop, jual komputer, itu bisa juga jadi sumber pemasukan di bulan yang sedang kita jalani hari ini. Saat ini maksudnya. Terus kemudian juga ada yang namanya pengeluaran. Dibagi dua juga nih, pengeluaran rutin dan juga tidak rutin. Kalau yang rutin nih ibu-ibu, pasti kita belanja bahan makanan setiap bulan ya Bu, setiap hari untuk makan. Terus juga kalau yang udah punya putra dan putri itu bayar SPP. Meskipun sekolahnya online tetap aja bayar SPP ya, itu nggak berhenti. Terus kayak listrik, telepon, asuransinya mungkin ada yang BPJS itu kan kita wajib bayar juga ya. Kalau di kota besar mungkin airnya susah nih Bu, nggak sebagus kayak di pedesaan kan airnya masih murni ya, masih ya lebih seger aja menurut saya gitu. Kalau di kota itu mereka harus bayar lagi yang namanya langganan PAM, itu mereka bayar lagi. Wah, jadi makin banyak ya pengeluarannya. Nah, untuk biaya-biaya tidak rutinnya nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, intinya target dari pengelolaan keuangan adalah ketika pemasukan itu harusnya lebih besar daripada pengeluaran. Itu udah dari target, itu adalah target utama dari pengelolaan keuangan gitu ya. Nah, terus ibu-ibu di sini kan sebagai ibu rumah tangga sebenarnya kan tadi saya bilang ini juga sebuah profesi ya, sebuah panggilan. Kita juga punya baju dinas namanya daster. Adik-adik di sini mungkin masih belum pada mengenal daster. Nanti kalian jadi ibu rumah tangga akan kenal baju dinas kalian namanya daster. Lucu nggak sih? Biar lebih santai, lucu ya. Oke, jadi di sini kita sebagai ibu rumah tangga dan juga ya, kalaupun yang tetap kerja ya tetap sebagai ibu dan juga istri, ini juga benar juga nih. Kita punya yang namanya jabatan disebut dengan manajer keuangan di dalam rumah tangga. Jadi tugas kita adalah memanage, mengatur, mengelola apa sih keuangan keluarga. Nah, direkturnya ya suami kita sendiri sih, memang kebanyakan pasti keputusan diambil sama suami kita, tapi tetap yang ngatur ya tetap kita, cukup atau enggak ya kita yang ngatur, kita juga tanggung jawab sama suami kita ya. Nah, sebagai manajer keuangan manajer keuangan dalam rumah tangga, itu ada 2 kegiatan rutin nih Bu. Yang pertama itu di awal bulan, kita akan bikin yang namanya anggaran. Anggaran itu berarti rencana, perkiraan. Kita di sini adalah kerjaannya nerawang nih, ngira-ngira kayak cenayang, kayak apa ya? Ya kita menerawang ya, kita meramalkan kira-kira apa aja nih pengeluaran kita di bulan yang akan datang yang akan kita lalui. Nah, di sini adalah kegiatan rutin kita nih Bu sebagai manajer keuangan rumah tangga di awal bulan, nanti sama satu lagi di akhir bulan. Nah, yang di awal bulan kita bikin yang namanya anggaran. Apa aja sih yang perlu kita catat? Yang pertama pemasukan. Kita sekarang bulan Juli, kita bicaranya contohnya di bulan Juli aja ya, misalkan di 1 Juli. Pemasukannya adalah misalkan laba dari usaha, laba kita jualan dari bulan sebelumnya berarti di bulan Juni. Misalkan 3 juta, terus habis itu, oh kemarin ada tambahan nih, ada yang bayar utang ke saya. Jangan deh, itu utang nanti masuk ke yang lainnya juga. Ya bayar utang ke saya berapa, 1 juta, oh lumayan tambah jadi 4 juta. Kalau yang jadi karyawan tetap lebih enak lagi kan, jadi nggak naik turun tuh pendapatan pemasukannya setiap bulan, jadi lebih gampang untuk nyatatnya di anggaran. Terus habis itu yang lainnya lagi, misalkan apa, jualan emas nih, kemarin emas lagi naik, jadi saya jual aja dapat untung, wah itu jadi bisa pemasukan. Tapi sebenarnya kalau misalkan menurut saya sendiri, dan memang sebaiknya kalau ada uang-uang tambahan seperti itu yang nggak rutin, itu memang lebih baik langsung masuk ke tabungan, atau enggak kalau memang kita sedang ada kebutuhan di bulan Juli ini yang mendesak, baru kita bisa catat sebagai pemasukan untuk membayarkan nanti biaya di bulan Juli ini.
Terus yang kedua kita nyatet yang namanya pengeluaran rutin dan juga tidak rutin. Kalau yang rutin tadi sudah dijabarkan juga ya, biaya makan, biaya pangan ya, makan itu wajib sekali karena kita kan nggak mungkin nggak makan. Terus SPP juga, listrik dan lain sebagainya. Nah kalau biaya-biaya rutin ini biasanya itu nggak terlalu banyak berubah, jadi dari bulan ke bulan itu totalnya ya sama gitu. Kayak SPP paling beda kalau misalkan anaknya masuk ke level yang lebih tinggi kayak dari SD sampai ke SMP, otomatis pasti lebih mahal lagi. Nah kalau yang selama sehari-hari ini untuk yang bulan-bulan yang sedang berjalan saat ini biasanya harusnya nggak terlalu naik turun gitu ya. Ini biaya-biaya rutin nih, pengeluaran rutin. Kita catetin apa aja. Biaya makan berapa. Misalkan biaya makan nih untuk 1 bulan 5 orang anggota keluarga 2 juta gitu misalkan. SPP berapa kita catetin. Yang kedua masuk ke pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran nggak rutin tuh apa sih contohnya? Misalkan hari ini ada saudara saya nih 2 mau nikahan, adik saya sama kakak saya. Wah kita harus kasih yang namanya kasih hadiah ya, biasanya uang tunai atau enggak kita beliin kado. Nah itu adalah masuk juga ke biaya-biaya nggak rutin karena mereka nikah kan nggak setiap bulan ya Bu ya, sekali aja gitu. Jadinya ya itu masuk ke biaya-biaya nggak rutin. Atau enggak, oh keponakan saya bulan depan lahir, saya mau beliin kado nih gitu misalkan. Oh ya, itu juga masuk ke kita anggarkan nih Bu, masuk ke dalam anggaran, masuk ke biaya nggak rutin. Nah itu otomatis biaya nggak rutin ini akan ada setiap bulannya, tapi ya nggak setiap saat sama kan. Kadang yang nikahan cuma 1 bulan selanjutnya, oh lagi musim tanggal bagus nih Bu, tanggal 8 bulan 8 nih misalkan, bulan depan banyak banget yang nikah, wah itu pasti otomatis pengeluaran tidak rutin kita makin tinggi. Terus biasanya ada juga kita harus sediakan yang namanya dana cadangan. Dana cadangan ini biasanya memang sih kita udah pakai BPJS ya Bu. Sebagian besar harusnya udah pakai, saya juga pakai BPJS juga. Nah, tapi untuk yang belum punya, biasanya tuh dana cadangan kita cadangkan untuk biaya-biaya yang nggak terduga, kayak misalkan tiba-tiba harus periksa ke dokter gitu. Kebetulan kan saya ini juga lagi hamil, jadi harus kontrol ke dokter setiap bulan sekali. Nah, untuk yang sekarang memang udah jadi 2 bulan sekali. Jadi di awal bulan kemarin, bulan Juli, saya bikin dana cadangannya ini, karena kan sebenarnya nggak rutin ya, karena kan mau saya masukin biaya rutin juga kan ini nggak selamanya gitu, nggak tetap. Jadi saya tetap masukinnya sebagai dana cadangan. Wah bulan ini membengkak nih Bu, karena kan sebulan bisa 2 atau 3 kali kontrol kan, karena memang udah 2 minggu sekali, sebelumnya sebulan sekali. Nah ini kita perlu nih catatkan dana cadangan, misalkan ya 500.000 atau 1 juta gitu. Tapi ya itu kita balik lagi pemasukan kita berapa, terus dikurangin dulu dari yang paling rutin, yang paling utama adalah pengeluaran rutin, kemudian dikurangi pengeluaran tidak rutin, baru kita bisa tentukan dana cadangan. Terus kalau ada sisa, baru kita masuk yang kelima, biaya jajan. Saya pakai tanda kutip ya, jajan. Ini sebenarnya masuk ke keinginan. Nah, kalau yang di atas, poin 2, 3, 4, itu adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan yang benar-benar wajib dipenuhi. Beda lagi sama yang namanya keinginan. Kalau keinginan sebenarnya kita tuh nggak butuh, nggak harus beli, nggak harus bayar. Tapi ya sesekali kita tuh pengen nyenengin diri sendiri gitu ya. Kita butuh biaya jajan. Nah, kalau biaya jalan-jalan ini juga menurut saya masuk ke biaya jajan. Tapi lagi PPKM begini kan kita nggak jalan-jalan dulu ya Bu. Jadi biaya jajannya bisa direm seharusnya. Tapi seringnya itu kita kalau lagi diem ngeliatin itu ya online shop tuh loh Bu. Lihat Shopee, Tokopedia, banyak promo. Nah jadinya ini yang kita anggarkan di biaya jajan ini. Kadang-kadang kan sebenarnya kita itu nggak butuh tapi kita ingin beli, ya kita anggarkan di biaya jajan ini. Terus yang selanjutnya, di akhir bulan Juli ini nanti kita akan bikin yang namanya realisasi dari anggaran di awal bulan yang sudah kita bikin. Jadi misalkan kita evaluasi lagi nih, lihat lagi
kemarin saya bikin pengeluaran rutinnya 2 juta, pas dihitung-hitung, loh ternyata kok 2,5 juta, waduh kurang dong ya, nanti ada problem yang kita lihat apa solusinya apa, nanti kita akan sama-sama lihat. Atau enggak, oh ternyata cuma 1,8, wah berarti kita bisa nabung nih Bu, 200.000 lumayan dari anggaran pengeluaran rutin. Terus yang kedua pengeluaran tidak rutin, dan yang ketiga adalah pengeluaran yang tidak terduga. Nah pengeluaran yang tidak terduga ini kita bisa sambungkan, kaitkan dengan dana cadangan. Nah kalau dana cadangannya nggak cukup, biasanya kita kaitkan dengan biaya jajan. Maaf sebentar ya, saya minum sebentar, izin. Nah itu nanti kita klasifikasikan ya, jadi biaya pengeluaran rutin berapa, dicek-cekin. Nah tips dari saya nih Bu, kita itu lebih baik langsung dibagi pos-posnya di awal bulan. Kalau misalkan ibu-ibu di sini biasanya kan ada yang punya rekening bank bisa lebih dari satu, misalkan satu di BRI, biasanya BRI banyak ya kalau di pedesaan, terus juga lebih gampang ditemuin kalau BRI memang namanya bank rakyat, terus habis itu misalkan satunya lagi BNI misalkan. Nah ini bisa langsung di kategori ini, misalkan biaya rutin masuk yang BRI, yang paling banyak ATM-nya di mana-mana ditemukan misalkan. Terus nanti biaya lain-lainnya, anggaran yang lain-lainnya untuk pengeluaran tidak rutin, dana cadangan, biaya jajan, itu bisa dimasukin ke bank-bank yang lebih sulit ditemukan. Kalau saya sih gitu Bu. Jadi kalau makin jarang ketemu banknya, nggak sering ngambil duit gitu. Jadi bisa lebih berhemat. Itu salah satu tips sederhana tapi lumayan membantu gitu. Meskipun zaman sekarang ada e-money ya Bu ya, itu yang kadang bikin repot, kita mau bayar tinggal klik-klik doang udah terbayar lunas gitu kan. Nah terus habis itu kalau misalkan ibu-ibu nggak mau pakai bank lah, mau pakai yang manual aja bayarnya, itu bisa juga kita bikin kotak-kotak. Kalau saya dulu waktu masih kecil gitu Bu, dari waktu kecil saya lumayan rajin nabung, jadi saya bikin kotak-kotak, dimasukin nih misalkan pengeluaran rutin ini mau 2 juta, dimasukin itu dikunci. Pokoknya kalau buat beli makan, SPP, listrik, telepon, ambilnya dari situ, nggak boleh ambil dari kotak yang lain. Nah kalau misalkan untuk yang biaya jajan nih, ya kita mau jajan dibolehnya cuma ngambil dari situ, jangan ngambil dari kotak yang untuk pengeluaran rutin gitu. Jadi itu mempermudah kita dibagi-bagi posnya, uangnya untuk apa aja gitu, supaya kita nggak lepas kontrol. Jadi nggak jajan pakai uang buat bayar SPP. Nah itu kan kita namanya lepas kontrol. Kecuali kalau misalkan mau jajan itu kan termasuk makan ya, kita pakai uang makan gitu, bisa juga. Kan ibu-ibu kadang-kadang di sini kan belanjanya sehari sekali. Kalau mama saya juga tinggalnya kan di pedesaan juga nih, saya suka tinggal di desa. Adem gitu, mama saya belanja sehari sekali ke pasar gitu, bisa lebih enak tuh Bu, kelihatan saya cukup murah-murah, 50.000 udah dapat banyak. Nah, terus ternyata hari ini pagi saya udah jajan 20. Jadi habisnya 70. Otomatis hari besok saya cuma punya jatah belanja 30.000 dong ya. Nah, gitu. Makanya itu masih bisa kalau misalkan untuk makanan ya, jajan makanan yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat. Tapi ya lebih baik kalau yang di luar kebutuhan itu kita tetap pakai biaya jajan ya Bu, yang sudah kita anggarkan di awal bulan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, ketika kita menghadapi problem nih, biasanya kita nemuin kendala apa sih kalau di awal bulan kita baru bikin anggaran, baru hitung-hitungan, baru mau memprediksi, ternyata dananya kurang nih, kita baru ngitung. Solusinya apa? Ada 4 di sini. Yang pertama itu tekan biaya yang nggak rutin. Jadi misalkan ada orang mau nikahan, keluarga mau nikahan, biasanya kita kasih kasih amplop itu misalkan 100.000 satu orang atau 200.000. Oh tapi ternyata anggaran saya kurang nih. Oh berarti nggak bisa kasih 100.000, ya udah deh 75 misalkan turun di situ. Nah itulah gunanya kita tuh bikin anggaran di awal bulan. Karena kita biasanya terima undangan itu kan nggak H-1 baru dikasih undangan kan, enggak ya. Kita kan pasti terima undangan biasanya apalagi saudara sendiri, orang yang kenal, itu bisa kayak sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya atau
ya setengah bulan. Jadi kita bisa udah tahu nih pengeluaran apa sih yang akan kita hadapi. Nah, ini salah satu contoh positif dari kita membuat anggaran. Jadi kita bisa bagi ini uangnya untuk kemana aja. Nah, kita bisa tekan tadi, biasanya kasih amplop 200.000 jadi 100.000 misalkan. Nah, itu tekan biaya tidak rutin. Terus biasanya kasih kado, kadonya misalkan bajunya 3 pieces nih, 3 pasang, ya udah jadi 2 pasang gitu. Terus yang kedua, minimalisir dana cadangan. Ini salah satu yang bisa diminimalisir, dikecilin. Kenapa? Karena memang biaya cadangan itu nggak setiap bulan kita pakai kan, Bu. Jadi kalau misalkan dana cadangan itu nggak kepakai, kita bisa dapat nih tabungan lebih besar untuk di bulan yang selanjutnya. Terus yang ketiga adalah sumber pendapatan lain. Nah, ini saya mau garis bawahi, pendapatan lainnya itu bukan hutang, tapi piutang. Nah, nanti saya juga akan jelaskan kenapa sih nggak bagus yang namanya hutang gitu ya. Lebih baik piutang. Jadi misalkan ibu-ibu di sini jualan nih, buka toko atau jualan di rumah, atau mungkin ada tetangga yang kebetulan pernah pinjam uang. Nah, berarti mereka kan hutang sama kita ya, Bu. Kita punya piutang. Kita ingat-ingat tuh siapa nih yang piutang yang belum tertagih, atas nama siapa nih. Nah, ini bisa juga nih jadi sumber pendapatan lain. Kita cek nih. Kadang-kadang ya yang namanya pelanggan itu beda-beda ya. Ada yang ditagih hutangnya langsung bayar, tapi ada juga yang nanti dulu. Nah, gitu. Kita mesti catat juga nih, Bu. Nanti salah satu tips dari kita usaha, kita nanti salah satunya yaitu kita lihat tipe-tipe customer kayak gimana, nanti juga akan saya coba jelaskan di slide yang selanjutnya. Terus yang selanjutnya tabungan. Misalkan memang ternyata dari poin 1, 2, dan 3 udah nggak bisa dipres lagi, ya mau nggak mau kita ambil dari tabungan kita. Atau nggak asetnya kita, dari emas mungkin kita bisa jual, atau nggak mungkin ada handphone yang udah nggak kepake punya 2, ya kita bisa jual dulu. Itu solusinya cari sumber masukan lainnya. Cuma memang lebih baik ya ngambilnya, lebih baik kita bisa menekan biaya-biaya yang poin 1, 2, dan 3 di atas. Slide-nya masih kelihatan ya, Saudara Len? Masih. Oh ya, oke. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk yang di akhir bulan, itu realisasinya nih. Ketika kita bikin, lihat lagi realisasinya, coba kita cek kotak yang pertama tadi, box yang pertama, pos yang pertama, biaya tidak rutin, pas kita buka, oh masih ada sisa 300.000. Oh, kotak yang selanjutnya biar tidak rutin. Oh, habis. Ya udah berarti kita nabung 300.000 aja nih untuk bulan ini, di akhir bulan Juli ini. Nah, problemnya itu adalah ketika defisit, jadi ternyata duitnya tuh kurang, dan mau nggak mau akhirnya mungkin di tengah jalan kita harus melakukan hutang atau kita bisa ngambil tabungan juga. Nah, solusinya apa? Kita evaluasi, Bu, evaluasi lagi. Apa sih biaya yang ternyata bengkak, biaya yang terlalu besar di bulan Juli ini? Ini ceritanya kita udah di akhir Juli ya. Oh, ternyata kemarin anak saya minta cilok terus tiap hari misalkan. Wah, padahal jatah uang cilok, uang jajan cuma 20.000. Karena dia mintanya setiap hari, sehari 1.000 kan jadinya lumayan, jadi 30.000. Wah, ini bikin defisit nih gitu. Misalkan ya, Bu, saya soalnya suka jajan cilok. Nah, terus misalkan ada biaya-biaya yang lainnya nih, kayak iya nih kebetulan kemarin ternyata yang nikahan bukan 3, ada yang ngasih undangan lagi jadi 5. Wah, itu juga kita evaluasiin lagi nih. Berarti di bulan selanjutnya kita bisa cek lagi, mungkin bisa digedein lagi biaya tidak terduganya, biaya cadangannya itu digedein lagi. Gitu. Terus misalkan kalau yang masalah uang yang kondangan gitu kan kita sebenarnya juga nggak bisa kontrol ya, Bu ya. Yang bisa kita kontrol adalah ya itu tadi, biaya-biaya yang sebenarnya kita tuh nggak perlu, kayak misalkan biaya jajan, terus jangan tergiur diskon. Biasanya saya sendiri dulu awal-awal waktu masih kerja belum mikirin nabung gitu. Maksudnya masih, apalagi waktu masih single, baru mikirin diri sendiri, belum kenal yang namanya harus
belanja rutin buat suami, buat keluarga, belum masih ya semaunya sendirilah, ngelihat diskon langsung beli, ngelihat oh free ongkir langsung beli, besok bulan depan padahal masih ada free ongkir tapi tetap aja maunya beli bulan itu. Nah, itu yang mesti kita cut, yang mesti kita pangkas, kita mesti disiplin, jangan sampai uang jajannya kita itu kemudian membengkak hanya karena kita tergiur keinginan saja gitu. Itu namanya impulse buying. Jadi pembelanjaan yang impulsif. Kita tuh sebenarnya nggak niat belanja awalnya, tapi karena kemudian kita ngelihat promo, diskon, akhirnya kita tergiur, tergoda. Kayak misalkan kalau kita ke minimarket itu kan kadang tuh ada di pinggir-pinggir kasir itu sengaja sama mereka dijejerin tuh makanan-makanan ringan, terus atau mungkin barang-barang yang diskon tuh biasanya kalau di Jogja mungkin ada Hypermart kali ya, kalau di sini ada Hypermart, ada Giant juga. Itu mereka pasang-pasangin tuh barang-barang yang sedang promo yang ada di depan, ditaruh di dekat kasir, ya itu namanya mereka strategi manajemennya mereka, marketingnya mereka supaya kita tuh beli tanpa sebenarnya kita rencanakan. Nah, itu yang mesti ditekan. Jangan sampai kita beli hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak butuh hanya karena diskon gitu. Karena memang ya di masa pandemi ini kan ekonomi lagi lesu ya, maksudnya kita juga lagi sama-sama susah juga gitu. Kalau misalkan kita sendiri juga nggak ada menyesuaikan diri ya nantinya takutnya kurang terus gitu. Terus habis itu masuk yang ke selanjutnya. Nah, kita bisa yang namanya saya mau sharing tentang pemasukan tambahan. Jadi waktu awal-awal saya resign, awal keluar kerja, saya itu kan biasa kerja jam 7 sampai jam 4 teorinya, walaupun pulang bisa jam 5 atau jam 6. Kebiasaan gerak gitu, nggak bisa diem. Jadi akhirnya waktu awal-awal resign itu saya coba cari pemasukan tambahan nih. Ibu-ibu di sini juga mungkin banyak juga yang sudah punya pemasukan tambahan dari jualan misalkan. Nah, pemasukan tambahan ini kan kita bisa misalkan bisnis jualan makanan, atau kalau saya itu pakaian dan juga jasa. Karena memang saya ngejahit sendiri baju-baju yang saya jual gitu. Nah, yang perlu diperhatikan apa aja sih dari usaha, dari bisnis. Yang pertama itu untuk modal, kita itu sebisa mungkin jangan sampai pakai utang ya Bu. Jadi kita nabung dulu nih untuk ngumpulin modal. Saya hamilnya lagi gede jadi agak ngos-ngosan, mohon maaf ya. Ini ngumpulin modal, ditabung dulu, baru kita nanti bisa nih cukup enggaknya untuk buka usaha. Terus habis itu hitung total biayanya. Misalkan kalau misalkan saya dulu awal-awal kan ngejahit sendiri, saya butuh yang namanya salah satu contoh baju model sebelum saya kemudian upload. Sekarang kan sistemnya online nih Bu, kebanyakan di-upload terus habis itu open PO, siapa yang mau gitu. Otomatis saya kan butuh modal apa? Mesin jahit saya kebetulan kan memang udah punya, tapi kalau belum ya kita mesti punya dulu mesin jahit. Kalau misalkan yang mau jualan makanan, kita mesti punya dulu tuh tempat makannya, terus bahan bakunya apa aja, terus juga mungkin alat masaknya. Tadinya belum punya oven, butuh oven, beli oven. Nah, itu nanti kita masukin ke perhitungan di modal yang di poin 1. Nah, total biayanya itu apa aja sih? Bahan baku misalkan kalau saya jualan baju, kain per meternya berapa, satu baju butuh berapa meter. Nah, itu nanti kita bisa dihitungkan di situ. Terus yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah hitung target keuntungannya. Jadi lihat lagi nih, kalau misalkan awal-awal kita mau bisnis, ya target keuntungannya jangan sampai terlalu gede. Misalkan total biayanya kita itu 100.000 ya, udah kita misalkan mau ambil untung berapa nih. Kalau misalkan ada jasa, biasanya itu lebih tinggi karena kita kan ngerjain sendiri ya. Kayak masak juga gitu, kita kan biaya-biaya nggak terlihat kan, ada gasnya, ada juga tenaganya kita, waktunya kita juga untuk ini apa, motong-motongin bahan makan misalkan. Kalau nggak baju berarti motongin kainnya, itu juga harus dimasukin ke situ tuh. Kira-kira saya mau hargai berapa sih, saya mau dapat untung berapa. Nah, itu hitung target keuntungannya ya. Kita jangan sampai
pas udah jual ternyata loh kemarin bahan bakunya ternyata 100.000, saya jual 90, rugi dong. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita mau buka usaha, mau buka bisnis gitu. Terus habis itu tipsnya apa aja sih? Nah, tipsnya adalah harga yang bersaing. Jadi zaman sekarang itu Bu, di retail, jadi S2 kemarin saya ambil ilmu retail. Jadi di retail itu sekarang yang lagi ngetren adalah harganya tuh bersaing. Jadi jangan sampai ketika kita jualan 100.000 ternyata tetangga kita pada jual 90, 80 ya, otomatis kita udah kalah harga di situ ya, harganya udah nggak bersaing. Jadi seenggaknya kita samakan harga pasaran, sama-sama 90, sama-sama 80, tapi kita mesti punya nilai plus. Jadi misalkan, oh ternyata punya kita rasanya lebih enak nih gitu. Punya kita ada tambahan sambelnya nih, di sana mereka sambelnya cuma satu, kita kasih 2 set sambel, beda rasa. Oh itu jadi nilai plus nih. Jadi orang-orang bakal mikir, oh sama-sama 80.000, tapi di sini saya dapat sambelnya 2 misalkan gitu. Terus yang selanjutnya adalah promosi. Kita bisa kasih bonus. Kalau saya waktu ngejahit, biasanya bikin jahitan itu kan ada kain-kain sisa, apalagi di masa pandemi seperti ini, akhirnya terpikirkan ide bikin masker. Nah, itu sebenarnya bonus. Sebenarnya itu dalam baju itu saya nggak masukin, maksudnya nggak jual, maaf ya, nggak jual maskernya, tapi memang saya kasih free untuk orang yang beli baju itu gitu. Nah, terus misalkan potongan harga juga boleh, cuma kadang kalau untuk potongan harga kan otomatis akan mengurangi labanya kita. Tapi kalau misalkan promosi dengan kasih barang itu kita bisa. Kenapa saudara Alen mau bicara? Oh enggak, oke. Jadi kalau kasih bonus itu kita bisa lebih kayak kita effortnya lebih, usahanya lebih, tapi itu nggak mengurangi labanya kita gitu. Jadi kalau saran saya kalau mau kasih promosi kasih bonus aja berupa barang gitu ya. Misalkan ibu jualan bakmi, nah itu ditambahin, misalkan jadi ditambahin pangsitnya, biasanya dapatnya 1 jadi 2 gitu. Itu perlu juga yang namanya promosi. Kenapa perlu? Nah, ini poin kedua nanti akan saya jelasin ya Bu. Fokusnya kita dalam bisnis itu adalah sebenarnya 2 poin doang. Yang pertama itu high quantity dan juga low price. Ini yang tadi saya bilang, jadi di retail saat ini, di persaingan retail itu kayak Indomaret, Alfamart, terus Hypermart, Giant, dan apa sih Superindo ya, kalau di Jogja mungkin ada Superindo juga. Itu persaingannya adalah mereka fokusnya itu ke penjualannya tinggi, kuantitinya, jumlahnya, tapi dengan harga yang serendah-rendahnya. Makanya itu, maaf ya kalau di Jakarta ini, di Jakarta dan juga di Tangerang, saya kan kebetulan di Tangerang, Giant itu banyak sekali yang tutup. Kenapa? Karena mereka itu memang harganya rendah, tapi memang biaya untuk ngebayar karyawannya itu masih terlalu tinggi, jadinya memang nggak bisa bersaing dengan yang namanya Hypermart. Hypermart itu karyawannya sedikit sekali, tapi mereka dipaksa untuk bisa segala skills. Jadi memang harus bisa, misalkan tukang daging, kalau di Hypermart itu tukang daging tuh harus bisa motong, harus bisa ngebungkus, bisa nimbang, terus bisa macam-macam yang lainnya yang berhubungan dengan daging. Sedangkan kalau di supermarket yang lain mungkin tukang daging 1, tukang potong 1, tukang bungkus 1, nimbang 1, yang lain-lain 1. Nah ini otomatis biayanya bengkak di pembayaran karyawan. Nah kalau retail zaman sekarang kita juga bisa nih Bu adopsi di dalam bisnisnya kita. Kita fokusnya di barangnya aja yang banyak kejual, tapi harganya serendah-rendahnya. Memang minim sih labanya, tapi ya memang kemudian akhirnya harganya kita bisa bersaing dengan pesaing-pesaing kita yang lain. Nah itu fokusnya dari yang tadi tips yang pertama adalah fokusnya adalah high quantity dan juga low price. Jadi kita fokus dijual sebanyak-banyaknya dengan harga yang sekecil-kecilnya. Terus yang kedua di promosi. Nah, kenapa sih kita perlu promosi? Itu karena kita mau fokus menjadikan pembeli jadi pelanggan. Jadi kita itu kalau misalkan awal-awal bisnis, pasti kan awal-awal banyak nih pembelinya, tapi nggak banyak yang kemudian balik beli lagi. Nah, orang-orang yang kemudian beli lagi ini yang kita sebut dengan pelanggan. Jadi yang tadinya
baru pertama kali beli, ternyata habis itu nagih nih, beli lagi beli lagi beli lagi. Nah, itu mereka sudah kita bisa sebut sebagai pelanggannya kita. Nah, fokusnya kita dari promosi itu adalah menjadikan pembeli jadi pelanggannya kita, itu. Terus yang selanjutnya, yang apa sih yang harus dihindari? Ini kita udah hampir selesai pada akhir sesi ini pembahasan. Yang harus dihindari tadi yang saya bilang adalah hutang. Kita nggak boleh hutang. Kenapa? Karena biaya cicilan pokok pasti akan ada. Terus biaya bunga juga bulanan, biaya bunga bulanan juga pasti ada. Kalau kartu kredit mungkin mereka ada yang cicilan 0 rupiah, tapi sebenarnya ya itu sama aja kita menunda pembayaran kan. Kalau nggak benar-benar urgent, nggak benar-benar darurat, lebih baik jangan pakai karena kita kemudian jadi punya kebiasaan, punya apa ya, ya kebiasaan ya untuk nggak apa-apa lah utang dulu. Nah padahal di bulan selanjutnya itu biaya yang udah menanti kita tuh udah numpuk gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi lebih baik kita tunda dulu beli atau enggak yang harus beli kita nggak perlu beli, ataupun kalau mau beli lebih baik kita nabung dulu karena pasti kebanyakan yang namanya hutang pasti ada bunganya gitu, kecuali misalkan kartu kredit lagi ada promo kadang-kadang tuh 0 rupiah ya itu masih boleh lah, walaupun sebenarnya ya nggak baik juga karena kita cuma nunda pembayaran aja kok, jadi lebih baik kita nabung dulu gitu. Nah, terus yang kedua ya otomatis akan mengurangi surplusnya kita ya. Jadi labanya kita nih harusnya kita bisa nabung di bulan ini 500.000, jadi nggak bisa nabung. Kenapa? Karena memang buat bayar utang bulan sebelumnya kita ngutang nih. Jadi otomatis ya kita nggak jadi bisa nabung. Atau nabungnya jadi lebih kecil. Atau bahkan mungkin ternyata lebih gede nih utangnya kita dibandingin dengan pemasukan. Jadi otomatis kita kemudian harus utang lagi. Ya, itu dia akhirnya nambah terus gitu loh. Terus habis itu juga memang akhir-akhir ini marak sekali kasus kriminal juga ya. Banyak diberitakan juga ada penipuan karena kebanyakan gini loh. Kita nabung, yang paling aman kan kita nabung. Itu bunganya kan nggak terlalu besar ya. Nah, bank aja yang institusi resmi nggak mungkin kasih laba yang maksudnya ngasih labanya tuh nggak segede itu. Masa iya ini yang orang nggak resmi kan ngasih labanya lebih gede, otomatis sebenarnya itu udah nggak masuk di logika sih. Terus kalau misalkan ibu mau juga sebenarnya lebih baik kayak deposito tuh lumayan gede tuh bunganya di bank, kayak terakhir kayaknya saya tahu 2,5%, itu lebih tinggi dibandingkan kita dengan nabung di tabungan biasa gitu. Nah, lebih baik ya uangnya dimanfaatkannya untuk hal-hal yang positif aja. Kita fokus ke nabung gitu. Jadi jangan hutang gitu. Terus yang selanjutnya apa sih yang perlu kita lakukan? Fokusnya kita yang tadi saya bilang harus nabung terus investasi itu bisa berbagai macam ya. Tadi kita misalkan bisa beli emas ketika kita bisa dapat duit 500.000 sebulan, terus dikumpulin deh, ditabung dulu, bulan depan 500.000 lagi, udah bisa dapat emas 1 gram nih, 1 juta kan sekarang ya 1 gram ya. Investasinya tuh ke emas, kayak mama saya itu investasi waktu saya kecil, mama saya tuh kalau habis dapat THR gitu pasti ngajakin ke toko emas. Buat apa saya pikir ya, saya bingung juga. Ternyata dia tuh investasi, jadi cuma disimpan doang, nanti kalau anak-anak mau kelulusan, mau masuk dari SMP ke SMA, harus bayar nih uang bangunan, bayarnya kan uang gedung nggak murah ya, wah itu udah emas-emasnya dijualin. Nah itu salah satu, sebenarnya saya pertamanya nggak mudeng kenapa sih harus beli emas, tapi memang itu salah satu cara supaya kita buat menjaga tabungan kita tuh tetap utuh gitu. Kalau misalkan tabungan tuh naik, biasanya yaitu kita bisa grogotin kalau misalkan anggaran kita yang kita bikin kurang nih, masih ada tabungan ya udah kita ambil. Nah itu sedikit lama-lama habis. Tapi kalau dalam bentuk emas kadang kan kita ya lebih susah ya untuk mencairkannya gitu. Terus yang ketiga misalkan investasi tanah atau kendaraan, tapi kalau kendaraan kan pasti nilainya akan lebih turun. Kalau tanah kan cenderung naik gitu. Terus habis itu yang selanjutnya itu yang saya tadi sampaikan juga, deposito itu lumayan aman dibandingkan dengan main saham ataupun
ataupun investasi-investasi yang ke orang-orang yang kita nggak tahu. Nah, kalau deposito itu kan di bawah bank ya, jadi lebih aman dan nilainya juga lebih tinggi dibandingkan dengan menabung gitu. Terus kesimpulan, kita sudah masuk ke kesimpulannya. Jadi pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan ini kenapa perlu? Jadi mama saya itu dulu waktu saya masih kecil, saya selalu lihat mama saya tuh nyatetin pakai buku yang kalau di kampung saya tuh ada tukang kredit waktu zaman saya SD, Bu. Mereka tuh pasti nenteng buku yang panjang, kalau enggak buku yang gede itu loh, yang kita bisa garis-garisin lagi gitu, atau enggak ada yang dipotong pakai silet. Nah, itu tuh mama saya rajin sekali nyatetin untuk misalkan sehari ini belanja apa aja semuanya dicatetin. Nah, itu kita tuh ternyata sepenting itu untuk tahu bikin laporan seperti itu supaya kita bisa lihat polanya, pola yang bisa kemudian kita analisis. Kita misalkan, oh bulan ini kita terlalu besar nih biaya jajannya, berarti bulan depan harus dikecilin. Nah, kita bisa evaluasi dari membuat laporan keuangan itu. Laporan keuangan menurut saya nggak harus diketik di laptop, di komputer, enggak. Manual aja lewat buku itu juga sangat membantu. Tapi lebih baik memang dicatetin terus ya Bu ya, rutin. Tapi kalau misalkan ibu-ibu udah pakai pos-pos itu yang tadi saya bilang ada box-boxnya uang isi buat apa aja, itu bisa lebih memudahkan juga. Jadi nanti bikin laporan keuangannya direkap 1 bulan sekali di akhir bulan misalkan seperti itu. Tapi kalau lebih baik lagi supaya bisa lebih kelihatan, oh kemarin saya belanjanya udah 50.000, sekarang 70, berarti besok hanya bisa 30 nih seenggaknya. Itu kalau dari catatan harian gitu bisa lebih jelas kelihatan. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita itu fokus mau bikin pola yang baik. Jadi ketika kita bisa bikin laporan keuangan, meskipun sederhana, kita bisa lihat nih, kita kan berharap apa yang kita tabung, apa yang kita dapatkan itu lebih tinggi. Nah, pola yang baik itu cenderung naik terus surplusnya. Jadi yang kita tabung itu cenderung lebih naik. Misalkan bulan ini 500, bulan depan 600, 700, 800. Meskipun ada turunnya, tapi memang punya kecenderungan yang naik gitu, yang baik. Itu fokus atau tujuan kita dengan membuat laporan keuangan, dengan mengelola keuangan setiap bulan, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu atau Ibu-Ibu semuanya di sini Bu-Ibu ya, ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu Suryati, silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Iya, Saya Ibu. cuma hanya di sini kalau tadi kan lebih baik kita itu untuk memulai suatu usaha atau suatu investasi itu jangan dengan hutang ya Bu ya. Iya, benar. Nah, terus kalau di sini misalkan kalau kita itu mau investasi beli sebidang tanah itu, tetapi kita tetap harus hutang itu bagaimana? Itu aja. Harus apa Bu? Mohon maaf Bu. Harus dengan Hutang. hutang. Oh iya Maksudnya, ya. ya, Oke. kita mengajukan pinjaman ke bank misalkan. Nah, itu tetapi uang pinjaman itu kita gunakan untuk investasi. Investasi Iya, jangka oke. panjang maksudnya. Ya, Iya, ya, oke. Ya, itu terima aja. kasih Bu Suryati. Saya coba jawab dulu satu, nanti dipersilakan untuk Ibu yang lain. Iya, kebetulan saya ngomong jangan hutang, tapi sebenarnya saya sendiri memang juga hutang. Hutang apa? Hutang rumah KPR. Nah, mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang investasi tanah atau sawah atau rumah dengan KPR juga. Karena memang kebetulan di kota ini, di kota itu harga tanah itu kan nggak murah gitu ya. Di desa juga gitu, semuanya di mana-mana harga tanah itu udah nggak murah lagi dan mahal sekali. Dan kalau saya kan kebetulan juga memang sama suami beli sendiri gitu, jadinya kalau mau nunggu mungkin baru ketika anak kami udah kuliah baru bisa beli tanah atau rumah. Nah, akhirnya memang kebetulan hutang. Sebenarnya sejujurnya kalau boleh pilih, saya itu nggak mau ngutang Bu, karena ketika begitu dihitung kemarin itu misalkan saya hitung-hitungan, coba hitung ya Bu, misalkan biaya harga rumah, harga tanah saya ini ternyata misalkan 1 miliar nih.
ketika saya udah hitung, udah nyicil 1 tahun, 2 tahun, waktu dicek untuk bunganya saja itu ternyata belum terbayarkan, Bu. Itu untuk bunganya doang. Saya kebetulan nggak bisa cek hitung-hitungannya. Jadi memang sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, kalau kita utang ke bank, itu untuk bayar bunganya saja selama 20 kali saya bayar cicilan dan sebulan itu nggak murah, itu bunganya pun belum terbayar gitu. Jadi memang waktu kemarin saya coba analisis juga, saya hitung ulang lagi, misalkan harusnya saya bayar 1 M nih Bu untuk bayar tanah dan juga rumah. Begitu saya hitung, saya kan ambil cicilan yang paling panjang 25 tahun. Begitu dihitung lagi ternyata biaya yang saya akan bayarkan di akhir total itu tuh hampir sekitar 4 kali lipatnya. Jadi memang 4 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Jadi memang untuk membayar bunga hutangnya saja itu saya butuh bertahun-tahun gitu. Jadi kalau boleh pilih sekali lagi, saya sebenarnya nggak mau utang Bu. Jadi memang ya kalau memang ibu-ibu di sini kebanyakan mungkin sudah punya tabungan gitu, lebih baik benar-benar pakai tabungan sih Bu. Karena memang di sini kan kalau mau ngekos soalnya juga udah mahal juga, mau ngontrak juga mahal sekali. Jadi akhirnya mau tidak mau kami akhirnya juga pakai KPR juga gitu sih Bu. Itu sharing pribadi saya sih. Menjawab Bu Suryati. Jadi kalau misalkan mungkin Ibu sudah punya rumah, tanah, ya mungkin untuk investasi selanjutnya bisa nabung dulu gitu. Tapi kalau memang benar-benar baru juga mau beli rumah, mau beli ya memang kalau ketika nggak ada tabungan mau nggak mau pada prakteknya kita harus hutang ya hutang. Meskipun menurut teori, menurut saya pribadi kalau boleh pilih saya nggak ngutang gitu sih. Oh iya, terima kasih untuk sharingnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Suryati. Ya. Ada pertanyaan lain? Ibu Fitri Kaila ya. Silakan Ibu Fitri Kaila. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi gini Bu, saya kan ibu rumah tangga sejati ya. Jadi Sama Bu. Untuk mengelola keuangan itu kan yang namanya pemasukan cuma satu pintu dari suami saja. Supaya kita itu benar-benar bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar seperti yang dijelaskan Ibu tadi untuk dibuat di awal sama nanti ada evaluasi. Nah, misal kalau kita itu dalam kondisi normal. Nah, itu untuk menentukan setelah setelah biaya-biaya kebutuhan itu kan sudah dimasukkan ya, sudah diplot-plotkan. Nah, terus ada yang biaya yang terakhir tadi apa jajan sama yang atasnya tadi apa? Cadangan Bu, cadangan. Dana cadangan. Nah, itu menentukannya itu misalkan sudah semuanya terus sisanya mungkin cuma 500.000 lah. Untuk menentukan itu lebih besar yang dana cadangannya atau dana jajannya atau pakai presentasi atau bagaimana Bu? Supaya terima kasih. Untuk kemudian kita itu enggak oh ya harusnya tepatnya seperti ini. Nah, seperti itu maksud saya. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Nah, jadi kalau misalkan saya pribadi itu biaya dana cadangan itu lebih tinggi karena kalau saya definisikan dana cadangan itu untuk sesuatu hal yang lebih penting yang bersifat kebutuhan. Tadi kan saya bilang kalau biaya jajan itu kan lebih kepada keinginan kita gitu. Jadi kita lebih mesti prioritaskan untuk yang dana cadangannya lebih tinggi. Untuk presentasinya yaitu balik lagi ke kitanya masing-masing. Jadi kayak misalkan kebetulan kan saya itu kalau misalkan kontrol kandungan itu kan udah ketahuan nih biayanya berapa, jadi bisa langsung dimasukkan. Tapi kalau misalkan untuk ternyata ada hal-hal yang lain yang misalkan harus beli suplemen juga tiba-tiba habis, nah suplemen hamil misalkan itu, jadi saya harus tambahin nih di bulan depan, oh ternyata bulan lalu saya ada biaya
tambahannya lumayan besar nih. Berarti di bulan depannya dana cadangannya saya dinaikin, terus untuk biaya jajannya dikecilin lagi bahkan nol gitu. Mau nggak mau gitu. Jadi memang untuk presentasinya balik lagi terserah kira-kira apa sih kebutuhan yang tidak terduga, maksudnya dana cadangan yang perlu kita cadangkan setiap rumah tangga atau setiap rumah tangga di kota-kota tertentu kan juga beda-beda juga. Nah itu balik lagi kita ngaturnya, tapi nggak lebih baik, seharusnya lebih besar dibandingkan dengan biaya jajan, karena biaya jajan itu lebih kepada keinginannya kita gitu Bu. Soalnya kan gini Bu, saya kan punya balita sama anak masih kecil kan, kalau sudah minta terus itu kan untuk biaya jajannya langsung gitu loh Bu. Iya benar. Untuk kepentingan pribadi mungkin saya bisa untuk mengirimnya, tapi kalau untuk anak, untuk jajan anak mungkin tidak, lauknya tidak suka di rumah, minta jajan keluar atau minta jalan-jalan atau kemana. Nah itu kan nggak bisa kita tahan, pasti kita sebagai orang tua kan ya udah los seperti itu, akhirnya ya Iya. apa Betul sih. Iya, saya paham sih Bu. Walaupun belum punya anak, tapi setidaknya saya pernah punya saudara kecil-kecil ya. Memang mereka kalau nggak dituruti nangis ya Bu. Itu mungkin lebih baik kalau sudah jadi hal yang cukup rutin, kayak misalkan kita bisa lihat kan, oh anak saya kok jajan sebulan sekali. Nah itulah pentingnya kenapa kita catetin. Kita catat nih Bu, lebih kelihatan tuh kalau di buku, oh hari ini anak saya jajan apa, berapa. Nah nanti di total nih khusus untuk biaya jajannya anak dari bulan pertama, bulan kedua lama-lama terbentuk tuh pola, oh rata-rata 100.000. Nah kita bisa masukkan itu sebagai suatu biaya yang sebenarnya rutin. Jadi karena udah terbentuk pola, jadi memang itu suatu kebutuhannya anak untuk jajan, itu bisa kita masukkan ke dalam biaya rutin itu. Jadi misalkan kita anggarkan 100.000 per bulan gitu. Jadi ya memang yang lebih harus kita tekankan ya kebutuhan keinginannya kita sendiri tadi ya. Yang kayak misalkan kita bisa rem diri kita sendiri. Kalau untuk anak-anak yang ternyata memang masuk ke biaya rutin mereka jajan 100.000 per bulan, itu kita bisa naikin jadi ke biaya yang rutin tadi. Karena kalau dengan bikin laporan keuangan kita bisa lihat tuh Bu, evaluasi, oh ternyata setiap bulan anak saya jajan 100.000. Nah itu kita bisa lihat dari pembuatan laporan keuangan itu. Ya Bu, terima kasih Iya, penjelasannya. terima kasih Bu Fitri. Ada yang lainnya lagi? Sudah tidak ada ya? Mau ditunggu dulu atau bagaimana Saudara Augita? Mungkin karena sekarang masuk sesi diskusi, mungkin bagi ibu-ibu sekalian atau teman-teman yang mungkin masih kurang paham atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada narasumber, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, kita tunggu dulu ya berarti ya. Sebenarnya saya senang dapat pertanyaan gitu, karena saya juga belajar dari ibu-ibu, oh ternyata namanya anak kecil, nanti saya punya anak juga, oh begitu ya gitu. Saya jadi kepikiran juga nih Bu Fitri, oh ternyata penting juga ya untuk membuat anggaran jajan untuk anak gitu, atau mungkin ke jalan-jalan, cuma memang masa pandemi seperti ini kan biaya jalan-jalan ya seharusnya lebih minim gitu ya Bu Fitri ya. Biaya jalannya minim, tapi untuk jajannya meningkat Bu. Soalnya untuk anak sekolah Di rumah dan terus soalnya ya. nggak bisa. Iya bener sih memang. Ya itu bisa, tadi salah satu solusi kita bisa lihat polanya, hitung dulu ternyata mereka rutin sebulannya itu rata-rata misalkan berapa ratus ribu, kita bisa cek kan dari pembuatan laporan keuangan ini, jadi kita bisa naikin itu sebagai suatu biaya yang masuk ke rutin gitu.
Tapi ya tetap aja sebagai ini ya sebisa mungkin jangan melewati budget gitu. Kalaupun memang kemudian akhirnya udah deket-deket loh ternyata udah melewati budget nih udah lebih dari 100.000, kita bisa rem di biaya belanjanya kita. Jadi misalkan hari ini mau masak ayam, wah kemarin anak saya jajannya udah 20.000 nih, berarti diganti jadi telur aja atau enggak tempe gitu. Jadi ya kita balik lagi sih Bu, sebagai manajer keuangan rumah tangga kita lagi yang ngatur ya Bu Fitri. Soalnya nggak ada pemasukan lainnya sih, Bu. Iya, saya juga gitu Bu, cuma suami saya yang kerja. Saya juga karena lagi hamil kebetulan saya diizinkan untuk keguguran 2 kali, jadi memang untuk kehamilan yang ketiga ini saya benar-benar stop. Saya nggak ngejahit lagi, saya nggak jualan baju lagi, saya benar-benar di rumah aja, ya menikmati kebosanan sendirian, nggak ada aktivitas. Itulah pentingnya kita ya Bu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai manajer keuangan untuk ngaturin nih biar cukup. Memang kita yang pusing, tapi nanti ketika uangnya kurang, suaminya nanya kenapa bisa kurang. Wah itu dia. Nggak tahu juga kita udah jungkir balik di sini ngaturinnya. Terima kasih sharingnya ya Bu Fitri, saya jadi ini belajar banyak juga. Ya Bu, sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Yanti, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mbak. Sore, Bu. Kalau apa ya mengenai pengelolaan keuangan lalu ribet-ribet pusing itu sudah biasa gitu ya. Nah, yang saya tanyakan gimana tuh Mbak caranya biar kita jadi sehat mental gitu ya, nggak jadi stres, nggak jadi pusing ketika kita harus ngatur keuangan yang macam-macam, kebutuhan yang mungkin mendadak-mendadak gitu ya. Makasih. Terima kasih Bu Yanti. Iya Bu, kebetulan saya senang loh, saya senang banget nih dapat diskusi begini, soalnya saya juga bisa kebetulan ya sharing dan belajar juga dari ibu-ibu semuanya di sini. Untuk nggak pusing sih sebenarnya susah sih ya Bu ya, kadang-kadang karena kita yang punya tugas kerjaan utama kita sebagai manajer keuangan rumah tangga adalah ngatur keuangan. Kadang-kadang ketika ada masa udah hampir akhir bulan, baru pertengahan bulan, tapi kok uangnya udah hampir habis, otomatis pusing. Saya juga pusing sekali Bu. Nah, gimana ngaturnya? Saya kadang sendiri juga stres, jujur sih saya stres Ibu kalau ngatur keuangan kayak gitu kok nggak cukup-cukup. Tapi ya balik lagi, ya itu dia. Jadi kita mesti benar-benar, sejujurnya saya ngerem sih. Jadi misalkan ternyata biayanya udah terlalu bengkak, ya kemudian saya makan ayamnya ya tadi saya bilang nggak setiap hari, jadinya diganti menunya jadi telur atau tempe gitu. Terus juga untuk kalau misalkan supaya nggak stres gitu ya saya sharing sih Bu sama direktur keuangan saya. Jadi suaminya kita nih Bu, kita sharing aja. Maksudnya ini gimana ya? Jadi mungkin mereka akan ada sesuatu yang ada pemasukan. Ini boleh nanti saya share ke Saudara Alen, nanti boleh dari Saudara Alen boleh di-share ke grup ibu-ibu PKK ya. Kita kan sekarang udah temen ya Bu nih ceritanya, jadi saya share aja. Nah, terus ya biar nggak stres itu tadi kita bisa sharing sih Bu, kita cari solusi sama-sama. Jadi memang kalau memang nggak memungkinkan untuk cari biaya tambahan, maksudnya pemasukan tambahan maksud saya, ya memang satu-satunya cara adalah kita rem biayanya kita. Jadi yaitu tadi harusnya belanja masih bisa 50.000 per hari, kita turunin jadi 30.000. Jadi kadang-kadang saya itu rutin cekin uang saya sisa berapa nih dari pos-pos tadi, sisa berapa-berapa. Kadang-kadang yang harus dikorbankan, yang bisa dikorbankan yang mana, itu yang saya kemudian jadi bagi. Jadi misalkan baru tanggal 15 nih Bu, masih ada 15 hari lagi untuk menuju akhir bulan. Ternyata sisa uangnya cuma tinggal nggak ada setengahnya, cuma tinggal sepertiga. Harusnya kan pertengahan bulan masih ada setengah. Ya udah, jadinya kita bagi tuh sisanya berapa, dibagi dengan sisa hari dalam bulan itu. Jadi anggaran belanjanya kita jadi lebih kecil, harusnya 50, jadi 30 bahkan 20 gitu. Kalau untuk
ya itu sih Bu, biar nggak stres kita bisa nonton drama Ikatan Cinta, mungkin ibu-ibu nonton gitu. Gitu ya Ibu Yanti, atau enggak terutama sih kita sharing sih Bu, mungkin juga suami punya keputusan untuk pakai uang tabungan dulu kalau memang benar-benar urgent, benar-benar darurat dananya dan nggak ada lagi uang yang bisa kita pakai, ya kita bisa pakai tabungan, tapi memang tetap ya kalau saya sendiri pribadi saya sharingkan dengan suami karena yang ngambil keputusan kan dia gitu. Atau nggak mau kalau mama saya dulu ya itu Bu, mama saya suka banget nyelengin celengan, jadi punya celengan banyak sekali. Jadi kalau pas uang bener-bener nggak ada, celengan pecah semua sih Bu, gitu sih salah satu caranya. Ibu Yanti apakah menjawab? Oke Mbak, iya makasih. Terima kasih. Sebetulnya pengen tanya lagi sih Mbak. Iya silakan Ibu Yanti, Oh dipersilakan. ya, itu loh Mbak, kan kadang-kadang kalau lihat teman-teman yang misalnya jualan online gitu kan pada bagus gitu ya. Nah, gimana tuh Mbak tips-tips atau cara berjualan online, misalnya kita belanja di toko online lalu dijual lagi, lalu cara milih toko yang benar atau terpercaya itu gimana? Lalu gimana ngejalanin bisnisnya gitu. Makasih. Iya, terima kasih Bu Yanti. Nah, kebetulan itu kalau jualan online sendiri, kalau ngambil dari supplier lain, maksudnya kita ngambil barang, kita mesti cek dulu ya bener ya tadi dia tuh trusted nggak, terpercaya nggak sih kalau beli online. Kadang-kadang itu kalau misalkan salah satunya contohnya di Shopee atau Tokopedia gitu. Itu kita bisa lihat nih Bu dari reviewnya dia. Misalkan ternyata reviewnya bagus-bagus, kita yakin aja beli di situ. Nah, nanti kita jual lagi dengan harga yang nggak terlalu jauh. Karena kadang zaman sekarang itu persaingannya kan memang adalah yaitu tadi harganya serendah-rendahnya, mereka fokus ke jualan dengan jumlah barang setinggi-tingginya. Jadi misalkan uh, jualan sepatu, kita untungnya mau ngambil 10.000 aja nih, tapi kita bisa jual 100 sepatu, wah udah dapat berapa tuh 100 dikalikan 10.000. Tapi kalau kita ngambilnya untungnya 50.000 nih Bu, udah harganya nggak bersaing, orang-orang akhirnya pada nggak beli, jadi kejualnya cuma 2 sepatu doang, ya otomatis laba yang kita dapetin lebih kecil kan Bu. Nah itu kalau mau jualan online, tipsnya adalah ketika kita jualan barang, contohnya harganya serendah-rendahnya, jangan ambil untung setinggi-tinggi, jangan ambil untung banyak-banyak, tapi fokus ke jual sebanyak-banyaknya, maksudnya jumlah pieces yang terjual, tapi ya untungnya dikit-dikit gitu. Tapi kalau memang jualan makanan seperti yang tadi dibilang, misalkan dikasih bonus ya, atau enggak dari jualan barang juga kita bisa selipin bonus nih Bu. Saya juga kan beberapa kali jualan barang-barang baju yang saya bikin buat contoh, saya jualin lagi terakhiran dengan harga yang lebih murah. Di situ juga saya tetap selipin bonus-bonus, misalkan masker. Itu orang jadi kayak rasa, ternyata dapat bonus gitu. Mereka akhirnya jadi semangat untuk beli lagi. Jadi bagaimana membuat pembeli kita berubah jadi pelanggan kita. Nah, itu ketika mereka mau beli dan beli lagi. Sebenarnya lebih aman lagi ketika kita belinya tuh bisa milih sendiri ya. Jadi kita bisa cek, maksudnya belinya nggak online tapi offline, kita bisa pilih sendiri barangnya, kualitasnya kayak apa, kita juga bisa pegang, bisa itu lebih enak lagi. Cuma memang faktanya Bu, saya kan udah juga beberapa kali survei, kalau belinya secara online itu memang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya kita beli langsung secara offline. Bahkan di dalam satu toko dia punya 2 jenis pasar, maksudnya 2 jenis toko, yang satu online dan satu offline. Dan yang secara online dia pasti jual lebih murah. Jadi ya memang salah satu caranya untuk memilih produsen yang terpercaya, kita lihat reviewnya Bu, salah satu caranya. Terus kalau untuk menarik yaitu dengan promosi, jadi kita bisa saingan. Kalau misalkan saya ngelihat pedagang A sama pedagang B, satu harganya sama-sama 100.000, tapi yang satu nawarin bonus masker, yang satunya enggak, ya saya otomatis ambil yang itu kan. Terus juga misalkan kadang-kadang di Kulon Progo kan ya, menurut saya itu kan daerah yang cukup ramai, ada tempat wisata juga, Arum Jeram ya seingat saya. Memang di sana ke tempatnya ramai, jadi orang-orang kadang pikir juga nih, kalau misalkan ibu jualan barang yang di situ masih langka di Kulon Progo,
orang otomatis kalau mau beli nyarinya yang deket kan, oh beli sama Bu Yanti aja nih, lebih deket, ongkos kirimnya lebih murah. Nah itu otomatis juga salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah coba cari sesuatu yang masih jarang dijual orang di kota itu gitu. Itu beberapa tips sih Bu paling. Terus juga secara kalau misalkan mau online lewat Instagram itu kita juga mesti eye catching itu fotonya mesti yang bagus Bu, yang menarik. Foto makanannya difokusinnya jangan di mangkok atau di mejanya, tapi difokusinnya di makanannya tuh, di topping-toppingnya misalkan. Wah itu suatu hal yang sepele, tapi kita juga perlu perhatikan karena anak-anak zaman sekarang mungkin ini anak-anak ada yang dari ekonomi belajar juga nih strategi marketing yang baik. Itu contohnya dari foto itu mesti angle-nya, sudutnya tuh mesti pas gitu. Kalau baju ya misalkan mau jualan baju itu harus full Bu kelihatan, terus habis itu fotonya harus didetailkan. Itu hal-hal yang sepele tapi sebenarnya membuat orang yang mau beli itu jadi tergiur, tergoda untuk beli ketika ngelihat produknya itu tampilannya baik gitu. Itu kalau misalkan mau lewat online salah satu tipsnya begitu. Apakah menjawab Bu Yanti? Oke Mbak, cukup Mbak. Makasih. Terima kasih Bu Yanti. Apakah masih ada waktu, Augita? Ya, masih ada 5 menit lagi, Bu. Oh ya, oke. Apakah dari teman-teman atau ibu-ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas diskusi dan pemaparan materi yang luar biasa. Hari ini akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu penutup. Jadi kita bisa mendapatkan banyak bekal atau mungkin pengetahuan baru yang mengenai pengelolaan keuangan di masa pandemi ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian berarti pengelolaan keuangan terutama oleh rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana dengan adanya pemahaman yang baik tentang keuangan keluarga didukung oleh perencanaan yang baik pula dan usaha untuk mensiasati pengeluaran ekstra, maka rumah tangga dapat melalui masalah-masalah keuangan keluarga dengan solusi yang benar. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada ibu-ibu dan teman-teman apabila kondisi memungkinkan, silahkan untuk menyalakan kamera. Dan admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Kondisi saya tidak memungkinkan, Mbak. Oh iya Bu, tidak apa-apa Bu. Baik. Kawan-kawan, ini saya hitung ya. Oke. 3, 2, 1. Oke ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Saya kembalikan ke Kak Gita. Baik, terima kasih. Saya juga mengingatkan untuk ibu-ibu sekalian yang telah hadir, dimohon untuk mengisi link evaluasi yang akan di-share di grup.
Dan adapun untuk pengumuman pemenang dengan pertanyaan terbaik, nanti juga akan di-share dalam grup WhatsApp PKK Dusun Kalimantan setelah ini. Terima kasih kepada Ibu Yesika, Tria Kristina SEMM selaku narasumber, serta ibu-ibu sekalian yang telah mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Saya mewakili teman-teman kelompok KKN menyampaikan mohon maaf dan atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu dan adik-adik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, izin keluar. Ya, Terima kasih Mbak, selamat sore juga. Terima kasih Bu.